Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita semua kaum muslimin dan muslimat dilimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga nikmat-nikmat tersebut bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan selalu diuji, baik itu ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami senantiasa akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bekalan-bekalan, wawasan-wawasan bagaimana kita menghadapi ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bekalan-bekalan itu yang akan membawa kita bisa berinteraksi dengan ujian dalam kondisi apapun. Kita bisa menikmati dan berinteraksi dengan keburukan dan kebaikan dalam perspektif husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan,
Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Apapun yang Allah berikan ujian, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang meyakini beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Bisa tenang, bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini memang secara teksnya bicara tentang peperangan yang itu tidak disukai oleh manusia. Tapi secara umum ayat ini bisa berlaku dan bisa digunakan untuk dalam kita menghadapi ujian dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan dia, perang itu, kamu tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu semua tidak menyukai sesuatu apa saja, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang tidak kamu sukai itu adalah kebaikan bagi kamu. Jadi yang kita pandang buruk sebenarnya baik, yang kita tidak suka sebenarnya maslahat. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu semua menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu yang kamu sukai itu adalah keburukan bagi kamu. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wawasan kepada kita bahwa tidak semua yang kita pikirkan baik itu baik. Sebagaimana juga tidak semua yang kita pikirkan itu buruk, buruk. Dalam pandangan kita baik itu baik, dalam pandangan Allah boleh jadi di balik kebaikan itu ada keburukan. Sebagaimana dalam pandangan kita itu buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Makanya di ujung ayat itu Allah menyebutkan wallahu ya'lam. Allah dan Allah mengetahui.
wa antum la ta'lamun, dan kamu semua tidak mengetahui. Yang kita ketahui sebatas lahiriah yang bisa kita ketahui, tapi di balik itu semua Allah Maha mengetahui. Jadi memahami sesuatu keburukan ada kebaikan, memahami suatu kebaikan ada keburukan, itu adalah cara pandang Al-Quran untuk mendidik kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang suatu hal yang tidak gampang, tapi harus kita gembleng diri kita, jiwa kita, untuk memandang sesuatu itu bukan dengan pandangan yang lahiriah saja, tapi apa yang dibalik sesuatu itu. Setiap kebaikan bisa jadi ada keburukan di dalamnya, dan setiap keburukan ada kebaikan di dalamnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu semua tidak mengetahui. Ya. Jemaah saya muliakan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini yang selalu kita sudah hafal nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebankan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Mana ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kita dengan kesanggupan dan kemampuan kita bisa menerimanya, bisa menanggungnya dan bisa menerimanya. Karena semua kita punya kemampuan masing-masing, punya kekuatan masing-masing yang tidak sama. Ketika Allah berikan satu ujian, maka Allah mengetahui kita itu bisa menerimanya. Dan Allah tidak berikan lebih daripada kemampuan kita. Sehingga dengan pemahaman ayat ini, ketika kita diberikan ujian, sebenarnya tidak boleh kita mengatakan saya nggak mampu menghadapinya, saya nggak sanggup untuk menerimanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu dan maha mengetahui tentang siapa kita dan bagaimana kemampuan kita. Sehingga ujian apapun yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan kita. Sebagaimana kita bertakwa pun disuruh juga sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Gak bisa disamakan kemampuan kita dalam beriman dan bertakwa. Maka dalam memberikan ujian pun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Makanya dalam hadis itu kan ujian yang paling berat itu para nabi. Setelah itu generasi setelahnya, kemudian setelahnya. Kenapa? Karena memang kadarnya berbeda, kesanggupannya
berbeda. Jemaah saya muliakan, ayat berikutnya yang perlu kita jadikan bekalan dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Makhraja, dikasih solusi, dikasih jalan keluar, bukan keluar jalan. Jalan keluar dalam kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Makhraj ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak ketahui. Rezeki ini jangan kita pahami hanya uang ataupun materi saja. Rezeki itu banyak. Ada 17 makna rezeki di dalam Al-Quranul Karim. Satu di antaranya adalah harta. Tapi rezeki itu bisa ampunan, bisa rahmat, bisa kesehatan. Ada 17. Jadi setiap ujian dan musibah yang Allah berikan itu nanti ada rezekinya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak ketahui. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan, bertawakal kepada Allah, maka dia telah mencukupkan. Allah telah mencukupkannya. Ini kalau Allah sudah mencukupkan, apa lagi? Kalau Allah sudah menjamin, aku yang akan mencukupkan kamu, berarti kita sudah berada di bawah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada Allah, maka dia akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkan urusannya. Innallaha balighu amrih, dan Allah akan tunaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menetapkan segala sesuatu itu kadarnya. Kadar ujiannya sudah ditetapkan. Nah, jemaah saya muliakan, kemudian ayat berikutnya yang menjadi bekalan kita dalam menghadapi ujian adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahasanya ma'a, bukan setelah. Artinya dalam satu waktu, dalam kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, dan diulang inna ma'al usri yusra. Kita lihat kata-kata al-usr diulang dengan pakai alif lam. Sedangkan yusran diulang 2 kali tanpa alif lam. Al-usr itu 1. Sedangkan al-yusr lebih banyak dibandingkan dengan al-usr. Ini maknanya bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu banyak kemudahan.
Makanya kata Nabi, tidak akan kalah dua kemudahan menghadapi satu kesulitan. Lan yaghlibal usra yusraini. Jadi setiap kesulitan itu ada kemudahan, ada dua kemudahan. Artinya lebih banyak kemudahannya dibandingkan dengan kesulitannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ini merupakan bekalan-bekalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita setelah Allah berikan kepada kita ketentuan yang enggak bisa kita tolak. Ketentuan itu adalah bahwa ujian kebaikan dan keburukan itu pasti diberlakukan untuk siapapun dan kapanpun. Setelah ketentuan ini diberlakukan, Allah berikan kepada kita panduan-panduan bagaimana cara kita menghadapinya. Cara kita menghadapinya ini tergantung sejauh mana pemahaman dan kesiapan lahir dan batin kita dalam menghadapi itu. Makanya nanti dalam menghadapinya ini ada yang pertama berbalik, ya, enggak siap. Yang kedua sabar, yang ketiga ridho, dan yang keempat dia bersyukur. Tingkatan dalam menghadapi ujian ini tergantung kepada kesiapan lahiriah dan batiniahnya. Yang berbalik itu karena tidak siap terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya dia mampu. Sabar, dia menerima walaupun berat. Ridha, dia menerima dengan senang hati. Yang keempat, yang paling tinggi, bersyukur, senang terhadap apapun yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menikmati ujian kebaikan dan ujian keburukan dengan kesabaran, dengan ridha, dan dengan kesyukuran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.